Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Boy Gusti Paraya, nomor BP 181108-2018, kelas Terpel 3A di Politeknik Negeri Padang. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tugas besar atau tugas akhir dari mata kuliah topik khusus pengolahan citra yang diampu oleh Bapak Andrizal. Program yang saya buat adalah aplikasi pendeteksi kematangan apel, di mana metodenya mengambil nilai warna dari apel tersebut. Jadi saya mengambil nilai warna RGB atau red, green, blue, yaitu memiliki 3 warna, merah, hijau, dan biru. Di mana logikanya untuk apel saya bagi menjadi 2 warna, yaitu warna hijau dan warna merah. Warna hijau yaitu apel yang belum matang, dan warna merah apel yang sudah matang. Untuk tampilan aplikasinya, di sini ada real time kamera. Jika kita foto langsung apel tersebut, maka akan tampil di sini foto yang telah di capture. Setelah itu, untuk memulai pengecekan atau scan dalam nilai warnanya, kita pilih start, dan dia otomatis akan menghitung warna-warna, yaitu warna red, green, blue-nya dengan resolusi dari gambar tersebut. Setelah itu di samping kanan ada grafik histogram, dan di sini ada nilai dari warna yang telah di-scan, di mana ada warna merah, dan di sini sebelah kanannya yaitu persentase warna dari semua warnanya. Dan di bawah merupakan panel database. Jadi kita bisa menyimpan data atau menghapus data dari sampel yang telah kita cek. Dan untuk database-nya dibikin di Microsoft Access, di mana ada ID, ada sampel, yaitu nanti nama sampelnya yang kita isi di sini. Setelah itu ada tanggal. Tanggal ini merupakan tanggal otomatis. Setelah itu ada hasil dari pengecekan tersebut, diambil dari label yang di sini. Setelah itu ada value merah, hijau, biru, dan persentase dari warna tersebut. Setelah itu ada gambar. Oke. Mungkin tampilannya seperti ini. Kita banyak menggunakan komponen-komponen seperti Ado Table, ada data source, dan Ado Connection. 3 data ini berguna untuk koneksi atau interaksi dengan Microsoft Access tadi. Untuk komponen ini bisa dilihat dari data access dan Ado. Setelah itu untuk komponen lainnya ada filter grab, ada filter 1, dan sampel grabber 1 didapatkan dari DSpec yang telah kita install sebelumnya. Setelah itu untuk komponen lainnya seperti biasa ada di standar dan ada di tempat lainnya. Oke, untuk codingannya dimana untuk capture dan penampilan foto mungkin sudah paham di pelajaran sebelumnya oleh Bapak dosen. Mungkin kita lebih ke logika dalam pengambilan warnanya tersebut atau statement if-nya. Untuk statement if-nya kita lebih menggunakan timer untuk scroll dari gambar atau ketinggian gambarnya. Dan untuk fungsinya bisa dilihat di scroll bar 1. Jadi codingannya seperti ini. Sebelumnya dalam grafik kita menggunakan chart, dan chart ini memiliki 3 series, yaitu merah, hijau, dan biru. Logikanya kita ambil warna dari gambar tersebut, yaitu red, green, dan blue. Dan setelah itu di seriesnya kita masukin nanti warnanya, dan di sini terjadi pemilihan warna. Jika warnanya antara 255 atau 254 atau seterusnya, maka variabel merah, yaitu variabel ini telah divariabelkan di awal di bagian sini. Setelah itu kita tambahin dari
maaf, mungkin yang ini kita tambahin dari merah atau penyimpanan merah, variabel merah sebelumnya. Setelah itu mungkin misalnya 255, jadi kita tambahin menjadi 255. Kalau ini 0 karena dia bernilai 0 atau tidak diseleksi gambarnya. Setelah itu ditampilkan ke dalam edit text 2. Edit text 2 yaitu untuk menampilkan value merah, dan jika benar, jika tidak ada, ini tidak dilakukan atau nilainya else, maka yang merah tadi ditambahin. Maka terjadilah di sini untuk menghitung warna atau banyak warna dari gambar tersebut. Jika merah, maka dia akan menghitung merah dengan berulang kali sampai yang gambarnya itu selesai di scan. Begitupun dengan warna-warna yang lainnya. Ada warna hijau dan ada warna biru. Ini akan dijalankan ketika timernya enable. Ketika enable, dia akan terus mengulang dari scroll bar 1. Nah, karena scroll bar satunya berpindah, maka dia akan menjalankan prosedur yang ini. Jadi disinilah inti dari pengecekan warnanya. Setelah itu, jika warnanya telah terkumpul semua, maka akan dicek apakah apel tersebut matang atau tidak. Karena logikanya kita menggunakan dua warna, yaitu merah dan hijau. Jadi logikanya jika dia merahnya lebih banyak daripada hijau, otomatis apel tersebut matang. Jika hijaunya lebih banyak daripada merah, otomatis apel tersebut mentah. Dan untuk persentasenya, saya membuat function persentase, di mana fungsi ini memudahkan untuk mencari persentase dari nilai yang diinputkan. Untuk codingan fungsinya ada di sini, di mana X merupakan apa yang ingin dicari persentasenya, dan RGB yaitu semua nilainya. Setelah itu, jika sudah dapat nilai baliknya total, maka nanti akan keluar nilai dari persentase warna tersebut. Setelah tampil persentase, maka program persentase ini akan terus berjalan, dan setelah scroll barnya mencapai batas maksimum, maka pengecekannya akan berhenti. Setelah itu, untuk bagian database, ketika disimpan akan menjalankan prosedur yang ini. Dia akan membuka Adobe Table. Setelah itu memasukkan yang atau insert data ke tabel kita, dimana ada sampel, kita ngambil data dari edit 5, terus ada value merah, kita ambil data dari edit 2 dan yang lainnya. Mungkin untuk penjelasannya seperti itu, dan akan kita demonstrasikan. Nah, tampilan awalnya seperti ini, dan otomatis jika kita melihat di sini ada dua kamera, yaitu saya menggunakan Droid Cam dengan kamera komputer saya. Kita coba untuk Droid Cam-nya. Nah, tampil gambar kita. Jika kita capture, misalnya saya ada apel di sini, mungkin kita capture agak lebih dekat supaya ruangan dari apel tersebut mencakupi dan tidak terlihat dari backgroundnya. Setelah itu baru kita scan. Karena di sini tidak ada apel, maka saya stop dulu. Kita reset, kita open untuk sampel yang ada. Contohnya apel pertama terlihat ada banyak warna merah, jadi dia akan start. Nah, ketika dia start, maka tombol atau timer satunya berjalan, dan di dalam timer 1 itu scroll ini ditambahin nilainya 1. Dan ketika prosedur
scroll bar satunya change atau bertukar posisi, maka disinilah program atau pemilihan warna atau penambahan warna, dimana dia akan mengecek warna yang ada atau mengecek misalnya warna merah, warna hijau, dan biru. Ketika dia cek, akan tampil atau berjalan di sini jumlah dari value warna merah, hijau, dan biru. Setelah itu di sini persentase yang kita ambil dari function tadi. Dan untuk lama pengecekan tergantung dari besar dari gambar kita dan komputer kita atau laptop. Misalnya kecepatan laptop kita kencang, maka scan-nya mungkin lebih kencang. Dan ini kalau nggak salah pixelnya ada 600 kali 600. Jadi di sini nanti akan berhenti di nilai 599. Nah, maka akan terdeteksi apelnya matang, yaitu sudah jelas terlihat nilai merahnya lebih banyak daripada nilai hijau, di mana nilai merah hampir 0,5% atau setengah dari gambarnya, dan nilai dari hijau 1/4 dari gambarnya. Selebihnya ada nilai dari biru yaitu 20%. Nah, karena sudah berhenti maka apelnya sudah matang. Setelah itu kita bisa simpan sampelnya. Misalnya ini sampel pertama udah ada, kita bikin sampel kedua, disimpan, maka dia akan menyimpan dengan ID otomatis, namanya sampel 2, tanggalnya otomatis tanggal sekarang, dan hasil yaitu hasil dari deteksi. Setelah itu value merah dan persentasenya. Nah, data berhasil tersimpan. Oke, jika kita ingin menghapus, tinggal dipilih datanya dan kita hapus. Itu untuk apel yang berwarna merah. Kita akan demonstrasikan untuk apel yang belum matang. Oke, di sini sudah terlihat warna hijaunya sudah melebihi warna merah. Kenapa tidak tampil? Karena saya mengatur programnya jika dia akan tampil jika posisi dari pointer scroll barnya itu 3/4 dari tinggi si gambar. Codingannya ada di bagian ini. Jika scroll bar posisinya 3/4 dari tinggi gambar. Kenapa stop? Karena program memasukkan variabel tinggi gambarnya ke dalam stop. Baik, sudah tampil apelnya mentah. Kita simpan untuk sampel kedua. Oke, begitupun untuk sampel-sampel yang lainnya. Misalnya dari sini sudah terlihat gambarnya pun banyak merah, otomatis nanti tampilannya juga merah. Nah, untuk tanggal otomatis tadi kita tinggal nambahin date time, terus kita panggil fungsinya yaitu date_to_string today, dimana today yaitu hari ini. Karena hari today ini sudah merupakan objek dari datetime. Untuk codingannya itu saja yang baru-baru. Untuk yang lainnya mungkin telah dipahami. Dan tadi kita nyimpan database, kita cek databasenya apakah ada atau enggak. Nah, datanya tersimpan. Baiklah, sekian dari penjelasan tugas akhir saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.